Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Made Ramdan. Saya di sini akan menyampaikan tugas 1.2.A8 tentang koneksi antar materi modul 1.2 berdasarkan capaian dan juga pengalaman dari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara yang setelah saya pahami berdasarkan dengan pengalaman dan juga berbagai sharing rekan sejawat maupun dengan fasilitator dan juga praktik. Nah, setelah saya menjalani pembelajaran dari modul 1 hingga modul 1.2 ini, berikut adalah hal yang menjadi pembelajaran bagi saya. Saya menggunakan model refleksi 4P. Ada pemahaman yang baru dari pembahasan mengenai filosofi pendidikan oleh Ki Hajar Dewantara yang kaya akan dasar pendidikan yang masih relevan pada saat ini. Kemudian lebih menguatkan dalam pembahasan nilai-nilai dan peran guru penggerak untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kaitan maupun pengalaman dari dua modul ini membuat saya menjadi lebih belajar kembali, lebih mendalami tentang bagaimana menjadi seorang guru penggerak dengan menginternalisasi pemahaman pendidikan dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Pada P yang pertama yaitu peristiwa, momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 adalah melakukan penerapan dari implementasi tentang filosofi pendidikan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara, bahwa yang dilakukan dalam pembelajaran guru berperan sebagai untuk menuntun murid supaya bisa mengoptimalkan, mengeksplorasi kemampuannya dan juga bisa terbuka pemikirannya, gagasannya sesuai dengan filosofi sekarang yaitu Merdeka Belajar, bahwa kita menuntun siswa mengetahui bagaimana potensi yang dimilikinya. Yang kedua, melakukan elaborasi maupun eksplorasi pemahaman dengan sejawat. Kemarin sudah membuat juga dihubungkan dengan budaya asli daerahnya. Kita bahas tentang bagaimana menanam, mengolah sawah, kemudian juga kesenian yang dari Garut maupun juga dari Sumedang. Di situ kita mengelaborasi juga adanya diskusi baik dengan pengajar praktik, ada fasilitator dan juga instruktur tentang modul 1.1 bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara terhadap budaya sekolah maupun budaya leluhur dengan tujuan pastinya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila dengan berbagai macam kegiatan yang berpusat pada siswa, pada murid. Dan kemudian kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami adalah dalam modul 1 pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa guru sebagai pemimpin pembelajaran punya peran menuntun agar muridnya dapat memaksimalkan potensi. Ada juga peran yang lain sebagai pendidik, mengarahkan, membimbing, dan juga sebagai teman sejawat, dalam tanda kutip juga sebagai orang tua yang harus menjadi sebuah teladan di sekolah. Hal ini erat kaitan dengan modul 1.2 yang tentang nilai guru penggerak, yaitu sebagai pemimpin pembelajaran dan berpihak pada murid. Jadi pusat ke dalam pembelajaran, siswa bisa mengeksplorasi, siswa dapat memaksimalkan kompetensinya, dan guru sini hanya sebagai fasilitator, hanya sebagai pengarahkan, membuat sebuah situasi pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Dan nilai-nilai ini yang utama bagi guru penggerak, yaitu kita berperan sebagai pengarah, kemudian kita sebagai pemimpin pembelajaran, dan siswa yang menggerak, kemudian siswa yang mengeksplor kemampuannya.
P berikutnya yang ketiga yaitu saat momen itu terjadi saya merasa seperti baiknya seperti apa ketika dibahas tentang pemikiran, filosofi pendidikan maupun nilai guru penggerak membuat saya merefleksi bahwa harus terus belajar dan mengembangkan nilai lainnya yang saya miliki, yang saya ekspor dengan teman kelompok saya bahwa ada berpihak pada murid dan juga mandiri. Maka nilai guru penggerak yang lain seperti kolaboratif, reflektif, itu harus selalu bisa dikembangkan nilai-nilai yang lain. Dan karena seorang guru harus sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam murid pada masanya, maka semakin mengevaluasi dan belajar lebih baik lagi sehingga pembelajaran yang diinginkan berikutnya untuk lebih berpusat pada murid dan bisa mengembangkan nilai-nilai guru penggerak. Guru pun bisa mengeksplorasi, mengoptimalkan tidak hanya satu atau dua nilai. Mudah-mudahan bisa memaksimalkan nilai-nilai yang lainnya seperti kolaboratif dan juga nilai reflektif kita dengan sejawat dan sesuai dengan kondisi zaman sekarang atau pada zamannya. Tidak hanya dengan tatap muka tapi juga bisa secara virtual menggunakan. Kemudian pembelajaran sebelum tersebut terjadi, saya berpikir bahwa pembelajaran itu sesuai dengan ketentuan kurikulum atau bahwa saya ketersediaan minimal atau KKM misalnya kesan berhasil minimal bahwa kita dituntut setelah pengetahuan harus tuntas, tapi kita tidak memperhatikan aspek yang lainnya secara menyeluruh. Kemudian sumber bahan belajar pun yang kurang dan saya dulu lebih bertahan pada satu sumber saja buku pelajaran, tapi sekarang yang saya berpikir bahwa guru itu dalam pembelajaran harus sebagai fasilitator, sebagai berperan memfasilitasi siswa untuk bisa mengemas sebuah pembelajaran yang menarik, pembelajaran yang menyenangkan dan siswa bisa nyaman. Kemudian menjadi pemimpin pembelajaran yang berpusat pada murid. Jadi di sini pun murid dituntut sebagai pemimpin dari murid yang lainnya. Kita mengorganisasi dalam sebuah kelas supaya bisa bergerak pada murid. Kemudian berkolaborasi dengan rekan dan pihak lainnya, baik itu dengan guru maupun dengan pegawai sekolah lainnya dan juga pihak luar yang kita harus bisa bermitra, baik itu dengan dunia usaha dan dunia industri maupun juga dengan orang tua siswa dan juga pihak-pihak lain atau mitra organisasi OPD lainnya. Kemudian pengembangan kompetensi. Saya terus ikut dalam berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran untuk peningkatan kompetensi keguruannya, profesinya. Seperti yang saya lakukan yaitu pembelajaran berbasis TIK, kemudian tentang kompetensi. Kemudian apa pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak, rencana ke depan, impian saya ke depan, dan juga supaya konsisten serta mewujudkan saya sebagai guru penggerak dengan terus memegang teguh nilai-nilai guru penggerak yang sudah dipelajari, bahwa pertama melakukan pengembangan mandiri yang menunjang profesi, yaitu ikut sebuah kegiatan bimbingan teknis, kegiatan keprofesian, dan juga ikut dalam komunitas praktisi berupa MGMP mata pelajaran saya, dan secara rutin mengikuti yang selalu disampaikan oleh Kemendikbudristek yang kemarin saya ikuti. Kemudian pembelajaran tekstual yang berpihak pada murid, yaitu pembelajaran yang sesuai dengan zamannya, kodrat zamannya. Misalkan menggunakan platform digital atau pembelajaran digital atau aplikasi yang membuat praktis dan juga kita masuk dalam dunia mereka. Yang ketiga, penggunaan media, model, dan pembelajaran yang bervariasi serta kekinian sehingga membuat murid menyenangkan. Pembelajaran itu kita setidaknya kita mulai sedikit demi sedikit meninggalkan secara kertas atau paper. Kita menggunakan aplikasi, menggunakan situs untuk evaluasi siswa, untuk asesmen, dan juga materi pun tidak banyak terlalu menggunakan fisik.
dan siswa pun beraktivitas pembelajaran menggunakan sebuah situs atau platform digital. Yang terakhir yaitu kolaborasi dengan rekan sejawat dalam merancang dan melakukan pembelajaran. Di sini adanya umpan balik, adanya sisi diskusi, adanya pembelajaran juga. Kita sama belajar dengan rekan sejawat, terutama dengan guru yang sesuai dengan mata pelajaran kita. Kita bisa saling pengalaman, kita bisa saling mengoreksi untuk kemajuan proses pembelajaran yang lebih baik lagi. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Materi tentang tugas tentang koneksi antar materi dari modul 1.1 dengan modul 1.2. Saya Muhammad Ramdan, calon guru para angkatan 7 SMK 5 Garut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.